Study, 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 study. Assalamualaikum, jumpa lagi sama Aufa. Ini hari Sabtu, so kita ketemu lagi di latihan UTBK 2021 di part kedua ya. Ini minggu kedua. Nah, untuk minggu ini aku akan ngasih soal, ini ada 3 ya. So, soalnya akan kalian screenshot dulu ya. Jadi kalian screenshot dulu soalnya, kerjain dulu individu. Nah, baru kalian lihat pembahasannya. Biar kalian terbiasa ngerjain dulu ya, biar kagak langsung lihat pembahasan gitu maksudnya. Nah, sekarang aku kasih 5 detik buat kalian nge-screenshot. So, 5, 4, 3, 2, 1. Cepet banget ya. Nah, oke. Setelah kalian screenshot, kerjain dulu ya. Pause video ini, kemudian silahkan kerjain dulu, and then kita lihat pembahasannya. Nah, ini dia pembahasan dari soal nomor 1. Oke, soal nomor 1. Jika ρ massa jenis air laut, lambda adalah panjang gelombang air laut, G adalah percepatan gravitasi, dan H adalah kedalaman laut, maka kira-kira yang menyatakan kelajuan gelombang air laut itu rumus mana? Nah, di sini berarti kita harus nyari rumus V dengan ρ, lambda, G, dan H. Apakah A, B, C, D, E? Nah, untuk mengerjakan ini, kalian nggak perlu ngapalin semua rumus ya di fisika, tapi kalian bisa menggunakan yang namanya analisis dimensi gitu ya. Minggu pertama kayaknya kita udah belajar dimensi ya, tapi kemarin untuk rumus yang udah kita ketahui, kalau ini nggak tahu ya. Nah, untuk menganalisis dimensi, kita bisa pakai cara yang pertama adalah cara anarki ya, dan yang kedua adalah cara diplomatis gitu ya. Untuk cara yang anarkis itu gimana sih maksudnya? Ya udah, karena kalian udah punya pilihan gandanya, silahkan tinggal masukin dimensi-dimensinya. Contoh, V itu kan berarti meter per second atau L per T gitu ya. Nah, kamu cari nih, kalau G itu dimensinya apa, lambda itu dimensinya apa. Apakah di akar hasilnya kayak V? Nah, kayak gitulah ya. So, kalau kalian laki berarti dari A gitu misalkan ngerjainnya. Kalau laki ya A bener berarti nggak usah ngecek yang lain. Tapi kalau misalkan jawaban E yang bener ya bagaimana gitu ya, panjang pokoknya. Aku akan try satu pilihan ganda aja. Di sini aku nyoba yang D ya. Jadi V sama dengan akar G per ρ. Apakah benar? Sekarang V tadi L per T udah aku spoilerin. Kemudian G adalah L per T kuadrat. Rho itu M per V ya, mass per massa per volume L pangkat 3 ya. Nah, ini kita balik aja, dikali tapi dibalik. So, kita dapat hasilnya akar L pangkat 4 per MT kuadrat. Nah, udah dilihat di sini, di dalam akar ada huruf M, di sana kagak ada M. So, jelas ya ini dia salah. Nah, kalau udah cara yang satu salah, berarti ganti lagi ke pilihan ganda yang lain. Itulah cara anarki ya. Nah, sekarang aku tetap akan ngasih cara yang diplomatis, jadi kita nyarinya dengan cara yang benar ya, runtut. Sekarang kita mau nyari V. Oke, berarti V itu sama dengan hubungannya sama ρ apa? Sama gravitasi apa ya? Sama H apa? Sama lambda gimana gitu ya. Nah, ini silakan kalian kasih pangkat yang kagak ngerti ya. Jadi A, B, C, dan D ya. Aku belum tahu. Mau nyari A, B, C, D-nya. Nah, kita terus habis itu tulisin dimensinya. V itu L per T ya, sama dengan ρ itu M per L pangkat G. Pangkatnya adalah A. Kemudian G itu meter per second kuadrat atau length per T pangkat 2 ya, pangkatnya adalah B. Kemudian yang H, ketinggian itu berarti dia panjang ya, alias L pangkat C. Kemudian lambda itu juga panjang ya, panjang gelombang, berarti dia juga L ya, L pangkat D gitu. Nah, sekarang kita percantik ya, jadi ini L pangkat T min 1, ini ada M pangkat A, L pangkat min 3A, L pangkat B, T pangkat min 2B, L pangkat C, dan L pangkat D ya. Nah, sekarang lihat, di sebelah sana kagak ada M ya, di sebelah sini ada M gitu ya. Nah, terus di sebelah sana kira-kira bagaimana dengan huruf M-nya? Nah, berarti di sana itu adalah M pangkat 0 ya. M pangkat 0, L pangkatnya 1, T-nya pangkat min 1, sama dengan M pangkat A,
Oke, di sini ada huruf L, kita jadikan 1, berarti L pangkat min 3A ditambah B ditambah C ditambah D. Terakhir adalah T pangkat min 2B. Nah, perhatikan di sini M pangkat 0, di sini M pangkat A. Berarti kita udah dapat ya, huruf A-nya adalah 0. Oke, kita keep dulu. After that, untuk ke L ya, di sini panjang. Ya, kita pindah dulu ke huruf T ya. T pangkat min 1 sama T min 2B. Berarti min 1 sama dengan min 2B. Sehingga kita dapat B-nya adalah setengah ya. Kita keep lagi. Kita ke yang panjang T ini ya. Berarti 1 sama dengan min 3A plus B plus C plus D ya. A-nya kita udah tahu dia 0 ya. So B-nya setengah. Sehingga C plus D adalah 1 kurangi setengah alias setengah. Lah terus berapa C-nya? D-nya berapa? Nah, ini kita bisa pakai permisalan ya. Misalkan C-nya 0 ya. C-nya 0, maka D-nya adalah setengah ya. So, kita dapetin A-nya 0 kagak ada nilainya. G-nya pangkat setengah. C-nya adalah 0. D-nya adalah setengah. So, kita dapat V itu sama dengan G pangkat setengah kali lambda pangkat setengah. Baiklah, pangkat setengah itu berarti artinya di akar ya, sehingga ini V sama dengan akar G lambda. Oke, bener ya, jawabannya adalah yang A ya gitu ya, si A. Nah, sekarang kalau mau nyoba lagi, misalkan ya, misal ini belum bener gitu, berarti kalian harus nyoba yang lain. Misal D-nya sama dengan 0, so C-nya adalah setengah. Berarti rumusnya nanti akan jadi VG setengah H setengah alias akar GH. Nah, di sini kagak ada yang bener. Atau misalkan kalian juga mau try gitu ya, ini salah gitu ya. Nah, mau nyoba lagi misalkan kagak 0 tapi nilainya setengah, min setengah atau setengah sama aja ya. Maka D-nya adalah 1. So, jawabannya bisa kayak gini ya. Jadi banyak jawabannya ya. Yang enggak sesuai itu ini banyak. Yang sesuai adalah G lambda. Jadi udah ya, jawabannya akar G lambda. Kalau dia ada di A, kita pakai cara anarki tadi lebih enak. Cuma kalau ada di huruf E, berarti cara anarki kita banyak ya. Lebih baik pakai cara diplomatis. Jadi terserah kalian mau ngerjainnya bagaimana, karena UTBK itu pasti pilihan ganda ya. Oke, itu tadi soal yang pertama. Untuk soal yang kedua, nah di sini ada balok M berosilasi horizontal ya. Tadinya balok itu ada di O. Oke. Kemudian balok ditarik ke A, ditarik ke sana gitu ya. Sejauh A dari titik setimbang O. Kemudian dilepaskan ya. Pada saat balok di titik B, ya jaraknya B kecil ini dari O, maka yang pertama ditanya adalah perbandingan EK dan EB-nya di B. Yang kedua adalah kelajuan linear balok pada saat di B. Nah, untuk yang nomor 1, kita selesaiin aja langsung ya. Penyelesaian soal nomor 1 ini itu tipenya adalah EK, EP. Nah, kita bisa pakai EM ya. Jadi energi mekanik di A itu sama dengan energi mekanik di B. Kenapa kita cari yang A dulu? Nah, kita kan harus mau nyari EK di B ya. Untuk tahu EK di B, maka ada hubungannya di A ya, karena kita tarik dulu. So, di EM-nya kita akan punya ya EK plus EB, EK plus EP gitu ya. Energi kinetik di A 0 ya, karena kan kita tarik masih 0 ya. Kemudian EP-nya ditambah ya. EP di A berarti setengah KA kuadrat ya. Ingat-ingat, energi kinetik pegas itu setengah K delta X kuadrat atau setengah K kali simpangan kuadrat kayak gitu ya. Maka ini setengah KA yang kecil kuadrat sama dengan EK di B, berarti kita cari ya, karena ini dicari perbandingan EK-nya. Kemudian ditambah dengan EPB, berarti setengah KB kuadrat ya, B kecil ya. Nah, kalau udah dapat kayak gini, maka kita dapat EK-nya adalah setengah KA kuadrat dikurangi setengah KB kuadrat. Nah, ini setengah K-nya sama, berarti bisa kita keluarin ya. Hasilnya EK di B itu adalah setengah KA kuadrat min B kuadrat. Pokoknya kalau kalian ngerjain ada EK, EP, kalian bisa try dulu pakai yang energi mekanik. Oke, itu solusinya ya. Nah, sekarang kita yang mau nyari adalah EK di B dibagi dengan EK, EP di B ya. Oke, yang ditanya ini, maka jawabannya EK-nya berapa? Setengah K
A kuadrat min B kuadrat. EP di B berapa? Tadi udah tahu ya, setengah KB kuadrat. Sehingga ada setengah, bisa kita coret-coret. Ada K, bisa kita coret-coret. EK per EP-nya adalah A kuadrat min B kuadrat per B kuadrat. Ya, sekarang kita pisah. Berarti ini bisa A kuadrat per B kuadrat min B kuadrat per B kuadrat ya. Karena kita mau bikin A, B, C, D, E yang mendekati itu yang mana ya. Nah, B kuadrat per B kuadrat itu sama dengan 1. So, kita dapat A kuadrat per B kuadrat min 1 alias yang D ya. Sama, oke, udah dapat, gampang ya. Kalau udah dapat gini, kita lanjut ke yang nomor 2 ya. Oke, untuk soal yang nomor 2 yang ditanya adalah V-nya di B. Ini mah gampang, kamu kan tadi udah punya EKB ya, kita selesaiin langsung. Kalian udah punya yang EKB sama dengan setengah K A kuadrat min B kuadrat. Nah, kalian tahu EK itu setengah M V kuadrat. Ingat, M-nya adalah masanya, M besar di sini. Sama dengan setengah K A kuadrat min B kuadrat. Setengahnya coret-coret gitu ya. Kemudian V kuadrat akan sama dengan K per M. M-nya pindah ke sana jadi bagi. Nah, V-nya berarti akar ini ya, atau akar itu sama dengan pangkat setengah. Sehingga jawabannya adalah E. Wow, gampang ya. Jadi ini adalah penyelesaian untuk 3 soal yang aslinya 2 ya gitu ya. Ya udahlah pokoknya itu. So, stay tune terus di channel Aufa ya. Untuk next week kita akan ada lagi. Silahkan kalau kalian pengen request, misalkan Kak bahas tentang magnet, atau misalkan bahas tentang listrik dong, atau soal UTBK tentang yang termodinamika, atau tentang apapun, silahkan kalian komen ya. Komen, jangan lupa like and subscribe juga. See you next time. Assalamualaikum.